Polisi akan memanggil Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim dan suaminya Ibrahim Tajul. Ya, Marwah dan suaminya akan dimintai keterangan dalam perkara penipuan dengan modus penggandaan uang. Untuk mendalami perkara penipuan dengan modus penggandaan uang, polisi terus mendalami keterangan saksi dan korban yang sudah melapor ke Polda Jawa Timur. Pekan depan, polisi rencananya akan memanggil Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim, dan suaminya Ibrahim Tajul. Pemanggilan ini untuk mendalami dan melengkapi berkas perkara penipuan dengan tersangka Taat Pribadi. Tak hanya Marwah Daud dan suaminya, pemanggilan juga dilayangkan terhadap 10 sultan lainnya. Minggu depan kita sudah luncurkan beberapa surat panggilan ya. Ada 10 lebih lah panggilan saksi. Kita kirim memanggil yang berkaitan dengan kasus penipuan. Apakah termasuk Marwah Daud dan? Yaitu nanti ada sultan-sultan nih yang kita panggil di sana. Termasuk Marwah Daud dan? Termasuk suaminya Ibu Marwah. Marwah Daud sendiri apakah sudah ada pemanggilan pemeriksaan dan? Sedang kita rencanakan minggu depan. Polisi terus mendalami perkara penipuan bermodus penggandaan uang dengan tersangka Taat Pribadi. Beberapa saksi juga telah dimintai keterangan termasuk para korban yang telah melaporkan kasus penipuan ke Mapolda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Memasuki hari ke-19 pasca penangkapan pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, masih ada 230 pengikut yang bertahan di Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Mereka tetap yakin pencairan uang mahar yang disetorkan akan segera tiba, walaupun di dalam Padepokan tersebut sudah tidak ada aktivitas yang berarti. Di sisi lain, saat ini para pengikut semakin tertutup kepada pengunjung yang datang. Mereka memilih bersembunyi di dalam tenda dan tidak mau menemui siapapun, kecuali sesama pengikut. Sementara itu, ratusan personil BRIMOB masih tetap disiagakan penuh untuk menjaga keamanan aset-aset maupun mengantisipasi masuknya warga ke dalam area Padepokan. Itu diisukan ada boy anak jalanan itu. Sementara itu, Polres Probolinggo bersama Polda Jatim masih menyelidiki perihal ditemukannya makam di kawasan Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, dari penyelidikan terakhir telah ditemukan 2 makam. Pihak kepolisian Polres Probolinggo bersama Polda Jawa Timur terus mengembangkan kasus pembunuhan yang diduga menimpa sejumlah pengikut Padepokan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dari penyelidikan terakhir, polisi menemukan 2 makam di area Padepokan Dimas Kanjeng. Dari informasi yang didapat, diketahui makam ini adalah makam pengikut asal Magetan, Jawa Timur dan Kalimantan yang meninggal dunia pada tahun 2013 dan 2016. Namun untuk proses penyelidikan, polisi masih merahasiakan titik keberadaan makam ini. Hal ini dilakukan karena diduga masih ada beberapa makam yang diduga berada di dalam area Padepokan. Masyarakat yang merasa kehilangan keluarga agar melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Itu dari mana dan pengikut di luar Jawa? Sementara yang kami tahu identitas untuk tempat ya, masih 1 yaitu dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Yang 2-nya sementara dalam proses. Sementara itu, Kepala Desa Wangkal membenarkan kabar yang beredar adanya kuburan massal di Padepokan, namun makam tersebut milik warga, bukan untuk pengikut. Kalau isu itu Pak, bagi yang tidak tahu, kalau di sana itu ada kuburan baru itu memang hal biasa bagi saya. Kalau itu pengetahuan saya itu memang kuburan yang lama. Memang sudah ada sebelum ada Padepokan di sana memang kuburan. Ada informasi 2 santri dimakamkan tahun 2013 dan 2016 pihak desa tahu. Kalau untuk masalah dikuburkan di sini kita tidak tahu.
Hingga kini polisi masih mendalami kasus kematian dua pengikut Dimas Kanjeng ini dan akan mencari tahu dengan meminta keterangan keluarga korban. Hal ini untuk memastikan penyebab kematian pengikut tersebut karena sakit atau ada unsur kesengajaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendesak pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi segera mengembalikan uang mahar para korbannya. Hal ini mengingat ada ribuan masyarakat yang menjadi korban Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan jika dijumlahkan, uang yang disetorkan kepada Taat Pribadi jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Awalnya para korban ini berharap uang yang mereka setorkan bisa digandakan, namun pada kenyataannya itu adalah hanya penipuan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Bambang Susatyo, mendesak Taat Pribadi untuk mengembalikan uang para korban. Bambang juga meminta oknum-oknum aparat yang terlibat dalam kasus yang menjerat Taat Pribadi segera ditindak. Soal Kanjeng Dimas ya kita minta kesatuannya yang menindak, karena ini kan lebih kepada penipuan. Ini semacam jaringan MLM yang yang mengeruk uang masyarakat dengan iming-iming. Itu sudah kita temukan pasalnya itu ya, penipuannya. Mungkin saja dalam dia menggandakan, memusuhkan uang itu benar, tapi itulah yang dimanfaatkan untuk menipu masyarakat. Pemirsa, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakor-Pakem mengkaji dugaan ajaran sesat Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Bakor-Pakem yang terdiri dari pihak Kejaksaan, Kerasan, Kemenak, Polri, TNI ini akan menindaklanjuti secara konkret dengan cara membongkar dan memulangkan paksa para pengikut Padepokan. Hal ini karena aktivitas pengikut Padepokan dianggap menyimpang serta meresahkan warga. Selanjutnya, Bakor-Pakem akan terus melakukan pengawasan bersama sebelum MUI mengeluarkan fatwa haram terkait Padepokan ini. Jadi hasil yang dicapai, teka-teki berapa sebenarnya uang dan aset Dimas Kanjeng masih misterius. Meski sempat dikabarkan memiliki uang hingga 1 triliun rupiah, temuan pihak Bank Indonesia masih di kisaran jutaan rupiah berupa uang asli. Polda Jawa Timur telah menerima barang bukti dugaan penipuan yang dilakukan oleh Taat Pribadi. Polisi mendapatkan bukti tersebut dari pengikut Dimas Kanjeng di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita dokumen bukti transfer uang hingga ratusan miliar rupiah, mata uang asing, serta batangan emas dan perhiasan. Sebelumnya dalam penelusuran aset Taat Pribadi di Makassar, penyidik Polda Jatim memeriksa rumah di kediaman almarhum Najmiah, salah satu pengikut Kanjeng Taat Pribadi yang menjadi korban penipuan. Najmiah pernah mengaku telah memberikan mahar kepada Taat Pribadi sebanyak 200 miliar rupiah. Polisi membongkar sejumlah peti kiriman Taat Pribadi kepada korban. Petugas menemukan aneka jenis uang, emas batangan dan batu permata. Namun uang, emas hingga permata ini diduga palsu. Namun dari pemeriksaan, pihak Bank Indonesia pekan lalu mengungkapkan hasil temuannya. Berapa Pak yang dia hitung asli? Kemarin masih asli. Iya, berapa itu? Yang bagaimana kepolisian sudah sampaikan di media itu. Ya sekitar itu sejumlah itu ya. Triliunan itu Pak ya? Enggak. Oh. Kan uang aslinya masih sedikit kita temukan. Masih sekitar kemarin kalau informasinya berapa? Kalau sekitar 4 jutaan. Yang sebagaimana yang sudah dirilis oleh media dari ya Reskrim itu. Jadi kita masih menunggu standby untuk penelusuran lebih lanjut. Mengenai uang besar-besar yang banyak itu kita belum. Yang tumpukan uang itu berarti belum. Karena kan kita hanya ikut kalau diajak kepolisian tuh. Itu berapa lama sih Pak itu untuk? Kita tunggu aja. Selain emas batangan dan uang, polisi juga menyita aset Taat Pribadi berupa 7 mobil dan 1 motor besar. Aset properti Dimas Kanjeng berupa rumah utama, pendopo, asrama putra, dan kantor sekretariat juga telah dipasang garis polisi untuk pemeriksaan.
Tim TV One mengabarkan.